Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian senantiasa sehat. Setiap hari Sabtu, jadwal pelajaran kita adalah pelajaran IPA. Semoga kalian masih terus semangat mengikuti pembelajaran daring di MTS Perguruan Mu'alimat. Topik kita pada hari ini masih tetap pesawat sederhana dengan subtopik tuas atau pengungkit. Melalui video pembelajaran ini, saya berharap kalian mampu yang pertama menjelaskan tentang jenis-jenis tuas atau pengungkit. Yang kedua, menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Selanjutnya, kita akan masuk ke subtopik kita, yaitu tentang tuas atau yang biasa disebut dengan pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya, sehingga usaha kita akan menjadi lebih mudah. Pada tuas dan pengungkit, hampir sama seperti pada katrol, ada 3 titik, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Ini adalah titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Pada contoh pengungkit yang lain, titik tumpunya ada yang di sini, titik bebannya ada yang di sini, dan titik kuasanya ada yang di sini. Atau mungkin pada contoh pengungkit yang lain, kita bisa lihat titik tumpunya ini berbeda dengan yang tadi. Titik beban dan titik kuasanya juga berbeda. Terdapatnya perbedaan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa menyebabkan ada 3 jenis tuas atau pengungkit, yaitu tuas atau pengungkit jenis pertama dengan titik tumpu di antara kuasa dan beban, tuas atau pengungkit jenis kedua dengan beban yang terletak di antara titik tumpu dan kuasa, dan tuas atau pengungkit jenis ketiga dengan titik kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Di sini kita bisa melihat perbedaan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban pada setiap jenis pengungkit. Coba kalian lihat troli Arco ini. Kira-kira troli Arco ini termasuk jenis tuas yang keberapa? Kita analisis dulu. Beban Arco berada di sini. Kemudian titik tumpu Arco ada di sini. Kemudian titik kuasa Arco ada di sini. Sehingga kita bisa melihat bahwa titik beban Arco berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jika kita lihat pada tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga, kita lihat yang bebannya ada di tengah adalah tuas jenis kedua. Sehingga troli Arco ini merupakan contoh dari tuas jenis kedua. Sekarang kita coba lihat peralatan yang lain. Misalnya ini gunting. Gunting digunakan untuk menggunting kertas. Kira-kira dia termasuk tuas jenis keberapa? Kita analisis dulu. Nah, titik tengah ini merupakan titik tumpu dari gunting. Kemudian kuasanya, nah ini kuasanya ada di sini.
di mana tempat kita memegang gunting. Kemudian kertasnya yang akan kita potong merupakan beban. Bebannya berada di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa titik tumpu dari gunting terletak di antara kuasa dan beban. Kita coba lihat di tuas jenis 1, 2, 3 yang titik tumpunya ada di tengah adalah yang ini. Sehingga gunting merupakan contoh dari tuas jenis pertama. Nah, ini. Sekarang kita coba dengan alat yang lain lagi. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah alat pancing. Kira-kira dia termasuk jenis tuas keberapa? Ini ada kuasanya, ada titik tumpu, dan ada bebannya. Ternyata kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Nah, berarti alat pancing termasuk tuas jenis ketiga. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain dari pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpunya harus berada di tengah. Nah, ini ada gunting, kemudian ada jungkat-jungkit, ada tang, kemudian ada jepit rambut, juga ada palu. Semua peralatan ini kita bisa lihat titik tumpunya semuanya berada di tengah, di antara beban dan kuasa. Jadi tumpuan dari setiap alat itu berada di tengah, berarti dia termasuk tuas atau pengungkit jenis pertama. Sekarang kita lihat contoh pengungkit jenis yang kedua. Pada tuas atau pengungkit jenis yang kedua, berarti yang di tengah ada beban. Nah, ini ada troli arko, ada pemecah kemiri, ada pemotong kertas, ada pembuka tutup botol. Nah, ini semuanya bebannya ada di tengah. Berarti semua alat ini termasuk pengungkit jenis yang kedua. Sekarang pengungkit jenis yang ketiga. Berarti kuasanya yang harus ada di tengah. Ada staples, kemudian ada cangkul, ada pinset, ada sekop, dan penjepit makanan. Kita bisa lihat kuasanya, jadi kita pada saat menggunakan alat ini, dia berada di tengah, di antara titik tumpu dan bebannya. Ini adalah pengungkit jenis ketiga. Istilah-istilah yang penting pada tuas dan pengungkit, yang pertama ada titik tumpu. Titik tumpu itu titik tempat alat itu bertumpu, jadi tumpuannya di mana. Kemudian titik beban berarti tempat beban itu berada. Titik kuasa tempat kita memberikan gaya kuasa pada alat itu. Ada istilah lengan beban. Lengan beban itu merupakan jarak antara beban dengan titik tumpu. Kemudian lengan kuasa, lengan kuasa yang ini merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Kemudian ada gaya berat. Seperti biasa, gaya berat itu merupakan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Kemudian yang terakhir adalah F atau gaya kuasa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah gaya yang kita berikan. Rumus yang berlaku pada tuas atau pengungkit adalah F dikali LK sama dengan W dikali LB, atau simbol kali bisa kita ganti dengan titik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, W merupakan perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi. Berapa percepatan gravitasinya kemarin? Ya, nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat.
F merupakan gaya yang kita keluarkan, satuannya Newton. W adalah gaya berat, satuannya juga Newton. LK merupakan lengan kuasa, jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Sedangkan LB merupakan lengan beban, jarak dari titik tumpu ke titik bebannya. Jadi F kali LK sama dengan W kali LB. Berapa keuntungan mekanik dari tuas atau pengungkit? Keuntungan mekaniknya bisa dihitung dari LK dibagi LB, atau bisa juga dari W per F. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit contoh tentang soal pada tuas dan pengungkit. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada seorang pria yang ingin mengungkit sebuah batu. Nah ini di sini ditanyakan berapa besar gaya yang diperlukan oleh anak tersebut dan berapakah keuntungan mekanik dengan pemakaian pengungkit tersebut. Dari gambar kita bisa tahu bahwa di situ ada beban. Berarti di sana titik bebannya ada di sana. Kemudian di sana ada tumpuannya juga. Nah, ini merupakan titik tumpunya. Kemudian tempat anak itu memberikan gaya. Nah, di situ ada titik kuasanya. Kemudian jarak antara titik tumpu dan titik beban itu merupakan LB. Nah, 360 Newton ini merupakan gaya berat dari batu yang ingin dipindahkan. Berarti diketahui W sama dengan 360 Newton. LB-nya sama dengan 220 cm. Kemudian LK-nya, ini jarak antara titik tumpu ke lengan kuasa, itu 180 cm. Yang ditanyakan adalah berapa gaya kuasa yang diberikan oleh anak. Berarti F-nya berapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengingat rumus tuas atau pengungkit. Rumusnya adalah F kali LK sama dengan W kali LB. Karena yang ditanyakan F, maka kita ubah rumusnya F sama dengan W kali LB dibagi LK. W-nya 360 Newton, LB-nya 220 cm, LK-nya 180 cm. Sehingga kalau kita hitung, F-nya sama dengan 7.200 dibagi 180. Ini satuannya sama, cm-nya kita bisa hilangkan, maka F sama dengan 7.200 dibagi 180 sama dengan 40 Newton. Jadi, gaya yang diberikan oleh anak ini adalah sebesar 40 Newton. Sekarang bagaimana dengan keuntungan mekaniknya? Keuntungan mekanik bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Km sama dengan LK per LB. Atau bisa juga memakai W per F. Tapi di sini saya menggunakan LK per LB saja yang sudah diketahui di soal. Maka KM sama dengan 180 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 9. Maka keuntungan mekanik dari penggunaan tuas atau pengungkit ini adalah sebesar 9. Bagaimana? Ada kesulitan? Jika kalian masih merasa sulit, silahkan diputar lagi videonya dan diperhatikan perlahan-lahan. Setelah ini, saya akan memberikan satu soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini saya memiliki gambar
dua penguin yang sedang melakukan jungkat-jungkit, bermain jungkat-jungkit. Ada penguin A dan penguin B. Di situ diketahui LK-nya dan LB-nya, kemudian diketahui pula W dari penguin A. Nah, dari gambar ini silahkan kalian hitung besarnya gaya yang harus diberikan penguin B agar bisa menaikkan penguin A. Bagaimana? Bisa dimengerti? Nah, tugas kalian adalah silahkan dicatat materi yang sudah saya berikan, kemudian dikerjakan latihan soalnya. Nanti pada saat tatap muka jangan lupa dibawa dan dikumpulkan. Saya cukupkan sekian, semoga materi kita pada hari ini manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.